Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa dan penonton yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan menjelang sore hari ke-7 Ramadan ini, kita akan membahas sedikit tentang konsekuensi apabila kita meninggalkan perintah puasa Ramadan. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk tidak mengabaikan kesucian dan kemuliaan karomah bulan Ramadan ini, karena melalaikannya, mengabaikannya akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi kita. Rasulullah bersabda, "Inna ummati lam yahizzu ma aqamu sahra Ramadan." Sesungguhnya umatku tidak akan jatuh ke dalam kehinaan selama mereka mendirikan bulan Ramadan, memuliakan, menghormati dan mensucikannya. Qila ya Rasulullah. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wa ma hazihum fi idoati sahri Ramadan?" Kehinaan yang bagaimanakah yang akan menimpa orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan? Qala intihakul maharimi fihi. Rasul menjawab, yaitu pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan di bulan Ramadan itu. Min zina fihi au sariba fihi khamran. Seperti melakukan perbuatan zina atau mengkonsumsi minuman keras. La'anahullahu wa man fis samawati ila mislihi minal haul. Allah dan seluruh penduduk langit melaknat mereka sampai tahun berikutnya. Fa'immata qabla ayyudrikahu Ramadan. Jika mereka mati sebelum Ramadan berikutnya, lam tabaqalahu indallahi hasanatu yataki bihannar. Maka tidak ada kebaikan apapun di sisi Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Fattaku sahra Ramadan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah
terhadap Ramadan. Fa innal hasanati tudha'afu fihi ma la tudha'afu. Sebagaimana amal kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan itu, fi ma siwahu wa kadzalika sayyi'at, maka demikian pula amal keburukan dosanya juga akan dilipat gandakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 7491 disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud dalam Tahrij Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini mengeraskan anjuran kepada kita untuk memuliakan bulan Ramadan dengan cara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan maksiat di dalam bulan Ramadan itu, seperti melakukan perbuatan zina, meminum minuman keras, dan sebagainya. Dalam kaitan itulah maka di banyak negeri muslim bulan Ramadan dianggap sebagai bulan besar agama, dihormati dan diperlakukan secara istimewa, seperti yang dipraktekkan di Kota Batam, di mana melalui peraturan daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2006 tentang ketertiban sosial, pada bab 3 pasal 13 ayat 1 menyatakan secara eksplisit, setiap pengusaha jasa hiburan wajib menghormati hari-hari besar agama. Kemudian di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 2, menyatakan tata cara penghormatan terhadap hari-hari besar agama tersebut sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Batam. Ketentuan ini mengikat seluruh warga masyarakat Batam, tidak saja warga Muslim, tapi seluruh warga apapun agamanya. Meskipun ini ketentuan ini secara eksplisit ditujukan kepada pengusaha jasa hiburan, tapi ini berlaku secara paralel terhadap setiap orang. Mengapa pengusaha jasa hiburan disebut? Karena mereka lah yang membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat publik, melakukan kegiatan hiburan yang di dalamnya berpotensi untuk terjadinya kemaksiatan. Di ayat berikutnya dalam ketentuan pasal yang sama menyatakan bahwa pengusaha jasa hiburan di dalam melakukan usahanya tidak boleh melakukan kemaksiatan. Jadi yang dimaksud menghormati hari besar agama itu menurut Perda nomor 2 tahun 2006 pasal 13 tersebut ada dua. Yang pertama, memberi kesempatan
kepada karyawan jasa hiburan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, dilarang melakukan kemaksiatan. Nah, dalam konteks inilah maka penghormatan terhadap bulan Ramadan seperti mendapatkan tempatnya, menemukan momentumnya. Dan apa yang digariskan oleh Perda nomor 2 tahun 2006 itu paralel, sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu tidak boleh melakukan perbuatan zina dan tidak boleh mengkonsumsi minuman keras. Dua perbuatan inilah yang acap kali terjadi di tempat-tempat hiburan. Secara bersamaan pula, Perda mengatur bahwa di tempat hiburan tidak boleh ada kemaksiatan. Sedangkan zina, minuman keras sudah jelas termasuk dalam kategori perbuatan maksiat. Saudara sekalian, jadi Kota Batam secara tidak langsung telah menerapkan ketentuan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ke dalam kebijakan dalam pengelolaan daerah. Selanjutnya, bagaimana konsekuensi jika seseorang meninggalkan puasa? Dalam arti berpuasa tetapi tidak digenapi hingga selesai. Sebagaimana Allah nyatakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan cukupkanlah bilangan puasamu itu, yaitu bilangan harinya sebulan penuh, dan bertakbirlah dengan mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah bersabda, baina ana naim, ketika aku sedang terlelap tidur, iz atani rajulani, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang menyamar sebagai dua orang laki-laki yang mendatangi diriku. Fa'ahaza bidabaiyah. Lalu keduanya memegang kedua lenganku. Fa'ataya bijabalan wa'ran. Lantas membawaku ke gunung yang sangat terjal. Faqala liyas'ad. Keduanya berkata kepadaku, naiklah ke atas gunung ini. Faqultu inna la utikuhu. Aku pun menjawab, aku tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki tenaga untuk naik ke atas gunung itu. Faqala inna sanusahhaluhu laka. Mereka berkata, kami akan memudahkannya untuk kamu. Faso'idatu iza kuntu fi sawa'il jabal. Aku pun menaikinya sehingga sampailah aku ke tengah-tengah puncak gunung itu.
Iza ana baswatin sadida. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara teriakan yang sangat keras sekali. Fakultu ma hazihil aswad. Maka spontan aku pun bertanya, suara-suara apakah itu? Qala ha'wa'u ahlin nar. Kedua malaikat itu menjawab, itu adalah suara-suara teriakan penduduk neraka. Penduduk neraka yang sedang mengalami siksaan, yang sedang didera kesakitan, berteriak histeris, melengking sampai terdengar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Summan tulika bi faiza ana bi qaumin. Kemudian aku dibawa lagi ke tempat yang lain. Tiba-tiba aku melihat ada suatu kaum mu'allaqina bi araqibihim, yang dalam keadaan tergantung terbalik, kepala di atas, kaki di atas, kepala di bawah, digantung terbalik semuanya. Musaqqaqatun asdaquhum tasilu. Dan mereka diikat dengan tali dari urat-urat yang dilolosi, dilepaskan, dicabut dari tubuh mereka. Asdaquhum dama. Sedangkan mulut mereka semuanya dalam keadaan robek dan mengalirkan darah. Qultu man haula'i. Aku pun tidak kuasa untuk tidak bertanya. Maka aku bertanya kepada kedua malaikat itu, siapakah mereka ini? Qala haula'i allazina yubtiruna qabla tahillati saumihim. Kedua malaikat itu menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang meninggalkan puasa, berbuka sebelum waktunya. Maka berdasarkan kepada hadis ini, kita jadi mengerti bahwa hukuman terhadap orang-orang yang meninggalkan puasa itu sungguh tidak terbayangkan. Mereka di neraka nanti akan digantung secara terbalik dalam kondisi mulut mereka robek besar dan terus-terusan mengeluarkan darah. Sedangkan urat-urat tubuh mereka semuanya sudah dicabut, lalu dijadikan tali untuk mengikat mereka ketika mereka digantung. Sungguh sangat mengerikan. Maka demikian pentingnya perintah puasa ini, bukan saja dalam rangka menyelamatkan kita, membebaskan kita dari azab yang sangat pedih tersebut, tetapi berpuasa itu sendiri memang menjadi kebutuhan kita, baik secara jasmani apalagi secara rohani atau secara spiritual. Secara jasmani memang tubuh kita ini perlu untuk diistirahatkan dari makan dan minum dalam rangka
memperbaiki sistem metabolisme tubuh kita, melakukan detoksi, membersihkan sel-sel rusak yang ada di dalam tubuh kita, sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Osumi Yoshinori, di mana beliau telah menerima hadiah Nobel, penghargaan tertinggi di bidang keilmuan, atas prestasinya menemukan manfaat puasa. Beliau menyatakan bahwa seseorang yang tidak makan dan tidak minum setidak-tidaknya seminggu 3 kali atau 2 kali selama 16 jam, maka tubuhnya secara otomatis akan bekerja untuk memperbaiki sel-sel mati dan melakukan peremajaan terhadap sel-sel baru. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa antasumu hairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Saya kira demikianlah pesan-pesan singkat yang perlu kita ketengahkan pada kesempatan pertemuan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menambah perbendaharaan keilmuan kita, dan berharap kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.